Hai guys, jumpa lagi di YouTube channelku Firza Madina. Yang sebelum-sebelumnya itu kan rentetan tentang Illuminati dan Freemason dan bla 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 bla. Udah kita ngomong tentang sejarah pembentukannya Illuminati dan Freemason masa kini, dan sekarang kita akan ngomongin tentang sepak terjang Illuminati dan Freemason di Indonesia. Buat kalian yang belum tahu ini programnya apa, ini storytelling walaupun aku reading, jadi selamat menikmati. Sepak terjang Freemason dan Illuminati di Indonesia. Kita mulai dari Freemason dulu. Freemason dalam bahasa Belanda disebut dengan, ini tulisannya aku ngerti cara bacanya gimana, Frits Metzelderich, bener gak sih? Tahu mungkin nggak banyak yang tahu bahwa VOC itu maskapai perdagangan terbesar dunia waktu itu, dan yang punya ya Freemason. Freemason masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia di antara abad 17 sampai 18 dengan Jacob Cornelis Matthias Radermasser sebagai tokoh sentralnya. Dia anak dari Suhu Agung atau ketua umum Freemason pertama di Belanda, sekaligus pengembang di sana. Nah, Johan Cornelis Radermasser itu nama si bapaknya. Waktu itu Jacob masih muda, tapi pengaruhnya di Batavia cukup kuat. Cornelis Matthias Radermasser ini memprakarsai berdirinya loji pertama di Hindia Belanda dengan nama La Choisy di tahun 1762. Jadi FYI ya, Batavia emang udah direncanakan untuk jadi loji yang besar. Nah, tapi ada juga sejarah yang mengatakan bahwa Freemason masuk ke Indonesia karena disebarkan oleh dua orang yang bernama Kolonel Henry Steele Olcott dan Helena Blavatsky. Mereka ini orang dari Theosophical Society, penyebar ajaran Teosofi. Tapi mereka berdua ini yang menyebarkan Freemason di Indonesia banyak yang membantah. Dan si penulisnya sendiri ini agak skeptis sama teori ini, karena bahkan dua orang ini tidak pernah sama sekali masuk ke Indonesia, dan penulisnya juga ngasih imbuhan tolong dikoreksi kalau dia salah. Nah, terus ajaran Freemason di Indonesia ini kiblatnya ke Belanda karena memang dibawa sama mereka, dan nggak kaku kayak yang ada di Inggris. Anggota orang Indonesia ini dikasih tugas dimanapun berada dan bekerja harus mempersatukan serta menghapus pemisah antar manusia dengan menerima sesama manusia tanpa perbedaan ras, keyakinan, bangsa, dan sebagainya. Perekrutan anggota di Indonesia juga tidak mengenal batas. Orang-orang asli pribumi ataupun keturunan, baik itu Tionghoa, Arab, Melayu, dan lain-lain, boleh gabung semuanya. Nah, terus anggotanya Freemason Indonesia juga bukan cuma orang-orang ningrat saja, tapi pekerja biasa juga ada. Nah, terus awal tahun 1800-an, Belanda dan Perancis membuat sekutu untuk melawan Inggris yang membuat hubungan ke seberang lautan jadi sulit. Jadi wilayah-wilayah kolonial Belanda harus bisa urus diri sendiri, yang imbasnya juga didapat dari Freemason Hindia Belanda. Keadaan itu ngebuat Suhu Agung Belanda ambil keputusan dengan menjadikan Freemason Hindia Belanda lebih mandiri. Majelis tahunan akhirnya memutuskan untuk diadakannya Wakil Suhu Agung atas bagian timur dan barat Hindia Batavia. Wakil Suhu Agung terpilih Direktur dan Gubernur Pesisir Timur Laut Jawa, yaitu Engelhard. Nah, dia kemudian membangun loji di Semarang dengan nama La Constante e Fidele, atau artinya selamanya setia. Di Indonesia sendiri, loji-loji atau tempat pertemuan para Freemason banyak muncul di kota perdagangan seperti Batavia, Semarang, Surabaya, sampai Padang. Dan berdasarkan buku Tarekat Masa Bebas dari Dr. Stevens, ada banyak nama orang Indonesia tersohor yang bergabung ke Freemason. Kalian baca sendiri, aku malas soalnya kalau misalkan nulis takutnya jadi fitnah. Aku nggak bacain, tapi kalian nanti bisa cek sendiri aja di link yang aku tulis nanti di description, di kolom komentar, susah ngomongnya.
Oke, salah satu dari 4 penguasa Jawa ini diturunkan Freemason ke anaknya. Nah, ini nama-namanya bla 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 bla, aku nggak mau baca, pokoknya kalian baca sendiri aja di link yang aku nanti kasih. Nah, terus banyak orang-orang tersohor ini jadi anggota Freemason karena memang organisasi ini concern di bidang sosial dan pendidikan. Makanya gak heran banyak tokoh-tokoh pergerakan misalnya seperti anggota Budi Utomo gabung di Freemason. Mereka juga disebut sebagai penyembah setan dan loji mereka dianggap sebagai gedung setan itu karena pertemuan mereka berlangsung tertutup dan eksklusif. Dan anggota Hindia Belanda waktu disumpah jadi anggota juga bawa kitab suci menurut keyakinan masing-masing karena syarat utama gabung ke mereka itu memang harus beragama gitu. Nah, terus Freemason di Indonesia ada di ujung tanduk sekitar tahun 1930-an. Waktu itu Hindia Belanda kena krisis ekonomi, pemerosotan material, dan konflik politik. Terus di tahun-tahun ini Freemason di sini jadi nggak berkembang. Hubungan ke pengurus di Belanda juga jadi kurang baik. Tapi tahun 1945, waktu kemerdekaan RI, para anggota kembali semangat untuk menyebarkan ajaran Freemason ini lagi, guys. Jadi tahun 50-an didirikan loji besar-besaran, salah satunya Timur Agung Indonesia, itu tahun 1956. Pada awal 60-an Freemason down lagi nih. Udah mulai banyak perlawanan dari masyarakat, apalagi dengan bubarnya loji besar di Irian Barat yaitu The Stress in Het Oosten. Gimana secara ngomongnya? Nah, terus berbagai loji Freemason yang berdiri di Indonesia, ini kaum pribumi waktu itu menyebutnya dengan rumah setan. Soalnya di gosip yang beredar ada ritual pemanggilan arwah gitu loh. Hal kayak gini tentu mengusik sampai akhir Maret 1950, Presiden Soekarno memanggil anggota Freemason dan petinggi ke loji Adukstad, tempat tinggal tokoh-tokoh Freemason berpangkat tinggi. Nah, gedung ini sekarang jadi gedung Bappenas di Menteng, guys. Di depan Soekarno, tokoh-tokoh Freemason ini menyangkal kalau mereka itu ngelakuin ritual pemanggilan arwah, terus melakukan sebagai pembelaan bla 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 kayak gitu. Nah, jadi Soekarno cukup percaya, terus dipantau. Jadi walaupun percaya tapi tetap terus dipantau. Akhirnya tahun 1961 di bulan Februari keluarlah lembaran negara nomor 18/1961 dengan isi membubarkan dan melarang adanya Freemason di Indonesia. Dan lembaran ini dikuatkan dengan Kepres nomor 264 tahun 1962. Bukan cuma Freemason aja, tapi derivat alias turunan Freemason ini juga dilarang ada di Indonesia, yaitu Rosicrucian, Moral Armament, Lions Club, kemudian ada Rotary Club, sama satu lagi ada Bahaisme. Semua organisasi ini dilarang karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian massa dan bertentangan dengan cita-cita sosialisme. Nah, terus selanjutnya 38 tahun kemudian Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Kepres nomor 264/162 dengan mengeluarkan Kepres nomor 69 tahun 2000 tanggal 23 Mei 2000. Kepres inilah yang menyuburkan kembali Freemason dan derivatnya. Kepres ini ada sampai sekarang, masih berlaku dan belum dicabut. Waktu masa-masa dilarangnya Freemason itu sudah ada berdiri 3 loji terbesar di Indonesia yang letaknya di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Terus gedung Kimia Farma di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat pernah juga jadi loji, itu antara tahun 1854 sampai tahun 1934. Waktu itu loji ini disebut dengan nama The Star in Het Oosten atau Bintang Timur. Jalan yang ada di depan loji ini juga dulu namanya Vrijsmedselarweg atau Jalan Freemason dalam bahasa Indonesianya. Nah, loji ini akhirnya dipindahkan ke gedung baru dengan nama Adukstad yang sekarang jadi gedung Bappenas di Menteng, Jakarta Pusat gitu. Nah, terus menurut tulisan tangan dari Kahil Kema ini, daftar loji yang pernah berdiri di Hindia Belanda itu kurang lebih ada 15. Nah, itu kalian bisa baca lengkap di link yang aku kasihkan karena itu di situ lengkap. Jadi ada namanya, terus tempatnya,
kemudian ada juga tanggalnya. Cuman yang paling terkenal itu yang sekarang jadi The Star in Head Houston yang di Jakarta, yang sekarang jadi kantor perusahaan kimia farma. Nah, kalau untuk yang lain-lainnya kalian bisa baca sendiri. Terus sekarang jejak-jejak peninggalan Freemason masih ada di Jakarta, terutama untuk bangunan-bangunan legendaris yang dibangun sama si Freemason ini. Salah satunya Museum Fathahillah yang punya luas 13.000 meter persegi. Gerbang utama ada 13 buah batu berbentuk arch. Batu Istana Dam di depan museum tersusun 13 baris. Terus untuk simbol-simbol juga salah satunya ada di Museum Taman Prasasti yang kemarin sempat dikunjungi sama si penulis ini. Pertama masuk gerbang, di dinding depan udah ada semacam ukiran dengan nama Lodewijk Schneider. Itu tertulis tahun 1788 sampai 1820 yang terdapat simbol Freemason lengkap sama segitiga mata satu di atasnya yang mengonsepkan Tuhan mengawasi semua makhluk setiap saat. Terus ada juga simbol heksagram dan Ouroboros di prasasti Panglima Perang Belanda yang bernama J.H.R. Kohler yang tewas di Masjid Baitur Rahman Aceh. Terus selain itu, Ouroboros sendiri ular atau naga yang makan ekornya sendiri. Itu melambangkan pembaharuan siklus abadi hidup dan tak terbatas, konsep keabadian dan kembali abadi, siklus kehidupan serta kematian dan kelahiran kembali yang mengarahkan ke abadian seperti Phoenix. Ada juga batu nisan dari keluarga Van Riemdijk yang beberapa ada simbol tengkorak sama dua tulang yang bersilang. Salah satunya punya J.H. Horst yang meninggal tahun 1849. Ini simbol dari konsep memento mori, pesan ingat kematian di ajaran Freemason. Nah, terus juga merujuk untuk sifat dunia yang sementara dan seruan kebangkitan spiritual juga intelektual. Seperti di sini total ada 5 nisan yang ada di simbol ini, cuman sayangnya si penulis ini cuma dapat 3. Tapi ngomong-ngomong, gak semua anggota Freemason di nisannya dapat simbol seperti ini. Cuma anggota berlevel tinggi dan Grandmaster yang diberi simbol kehormatan seperti ini. Terus di makam Nicholas Pascal yang meninggal tahun 1877 itu ada jam pasir di bagian pojok bawah. Itu melambangkan waktu yang kekal di kehidupan manusia yang cuma sementara ini. Selain itu juga dia dianalogikan sebagai simbol antara atas dan bawah atau langit dan bumi. Itu tadi udah Freemason, sekarang kita ke Illuminati. Kalau sepak terjang dan jejak Illuminati di Indonesia ini agak sulit dicari, karena yang satu ini memang benar-benar tertutup sih sampai sekarang, bahkan di berbagai belahan dunia. Mereka itu cuma menjalankan segala sesuatunya pakai tangan kanan, sedangkan wujud mereka itu nggak ada yang tahu gimana. Nah, terus di Indonesia sendiri nggak jelas kapan tersebarnya dan bagaimana aktivitasnya. Yang tersisa sekarang itu cuma sebagai simbol-simbolnya aja, yang nggak tahu simbol-simbol ini dibuat secara kebetulan, cari sensasi, atau emang bener-bener dari Illuminati-nya. Untuk jejak Illuminati di Jakarta, banyak orang yang merujuk ke novel The Jakarta Secret, misteri simbol satanik di Jakarta karya dari Rizky Ridiasmara. Nah, ini sebenarnya novel fiksi, tapi ngerasa baca kayak buku sejarah. Di dalamnya nge-tweets antara sejarah dan sebuah alur cerita. Jadi banyak juga fakta-fakta otentik yang dijamin bikin tercengang. Nah, terus ada pembahasan simbol bunga pagan dan Brotherhood of Snake di Museum Fathahillah, simbol Baphomet di Menteng, The Secret Sextum di Obelisk Monas, kemudian Ragodes Eye di Bundaran Hotel Indonesia, simbol Mahaguru Freemason di Kebon Jahe Kober, terus gedung-gedung Luciferian dan 13 The Satanic Number yang ada di sekitaran kita. Oke, sekarang kita masuk ke Bundaran HI dulu. Renovasi air mancur Bundaran HI di tahun 2001 syarat sama simbol Kabalah.
yang mengambil tema cahaya, yaitu membangun kebanggaan nasional melalui pencahayaan. Waktu demonstrasi tahun 1998, itu beberapa titik kota Jakarta rusak, salah satunya itu kan di Jakarta ya, termasuk di Bundaran HI maksudnya. Nah, tahun 2001 itu direnovasilah dengan General Electric ditunjuk sebagai kontraktornya atau GE. Nah, GE ini perusahaan yang juga bertanggung jawab untuk tata cahaya untuk Patung Liberty di Washington DC sama Cambridge di Hungaria. Kalau dilihat sekarang ini, semenjak renovasi itu, Bundaran HI makin mirip sama simbol mata satu, terutama kalau udah malam kalau dilihat dari atas. Nah, terus ini antara kebetulan atau emang udah direncanakan, nggak tahu. Nah, terus yang kedua adalah Taman Menteng atau Suropati. Gedung Bappenas sampai ke Taman Menteng itu kalau di Google Maps ngebentuk simbol kepala kambing atau Baphomet. Silakan coba sendiri kalau kurang jelas. Ini bisa lihat di layar. Oke. Nah, terus yang pasti pertemuannya itu ada di Jalan Madiun, Jalan Cimahi, Jalan Taman Suropati. Kepala kambing atau Baphomet ini salah satu simbol dari Illuminati, juga yang merupakan suatu sosok dewa pagan yang menggambarkan figur ilmu sihir atau okultisme dan juga satanisme. Yang ketiga adalah Tugu Monas. Tahu Obelix? Obelix itu monumen batu yang punya 4 sisi lancip mengarah ke atas. Untuk masyarakat Mesir kuno, Obelix ini simbol dewa matahari dan biasanya dibuat berpasangan terus ditaruh di pintu masuk kuil atau makam. Salah satu teori konspirasi juga yang menyebutkan bahwa Tugu Monas ini adalah salah satu obelisk yang ada di dunia. Jadi obelisk lainnya itu udah pasti ada di Mesir, Washington DC sampai di Vatikan. Nah, di Arab Saudi juga ada obelisk macam ini, tapi pas di musim haji itu dilempar pakai batu yang biasanya disebut dengan lempar jumrah yang letaknya ada di Mina. Nah, itu adalah gambaran dari Freemason dan Illuminati yang diawali dari kekuasaan Knight Templar di Eropa. Terus sebenarnya teori tentang asal mula Freemason dan Illuminati itu ada beberapa, tapi sama si penulis diuraikan seperti di atas menurut teori yang kuat menurut si penulis dan dipegang sama sebagian besar sejarawan dunia. Nah, kalau kalian percaya yang mana silahkan, tapi kalau menurut aku ini cuma buat hiburan semata. Nah, terima kasih semua yang udah nonton. Aku akan lanjutin episode selanjutnya untuk storytellingnya untuk keluarga Rothschild. Dan sebelumnya terima kasih, selamat beraktivitas dan see ya!